Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Effects of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lu Fan pun kini bertanya apakah Ning Suang memahaminya, apakah Ning Suang akan setuju untuk pergi. Ning Suang pun mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka ini tentang membuat pengaturan untuk urusan Lu Fan setelah kematian. Ning Suang pun menyetujui ini, tapi jangan lupa, Lu Fan masih berhutang nyawa pada adiknya. Jika Lu Fan akan mati, itu akan terjadi di tangan dirinya. Sebelum itu, Lu Fan tidak akan bisa mati begitu saja. Lalu sorenya di Akademi Ibu Kota Naga, Luffy kini bertanya-tanya dalam pikirannya siapa sebenarnya Profesor Aoyang Baige ini. Jika Profesor Aoyang Baige terhubung dengan dewa-dewa kuno, dirinya mungkin harus menemukan cara melarikan diri. Saat berada di depan rumah Aoyang Baige, Luffy yang melihat pintu rumah terbuka merasa bahwa sepertinya Aoyang Baige sudah menunggu dirinya. Dan segera kini Luffy membuka pintunya dan masuk ke dalam. Saat masuk, Aoyang Baige seketika mengatakan bahwa Luffy sudah kembali. Aoyang Baige yang nampak seperti wanita tua pun tertawa dan mengatakan bahwa Luffy kembali sedikit lebih cepat dari yang dirinya perkirakan. Dalam pikiran Luffy tidak menyangka ternyata Aoyang Baige terlihat seperti wanita tua biasa. Dan di saat yang sama Luffy juga menggunakan sistemnya untuk menilai status dari Aoyang Baige. Namun nyatanya sistem tidak bisa menilainya. Lalu tiba-tiba aura Aoyang Baige tiba-tiba berubah menjadi gelap dan bertanya kepada Luffy apakah Luffy tidak bisa melihat identitas aslinya. Maka Luffy tidak perlu berkecil hati. Ada banyak ahli tingkat kelima di ibu kota naga dan bahkan mereka tidak menyadari keberadaan dirinya. Mendengar hal ini, Luffy bertanya apakah wanita tua yang saat ini di depannya bukan Aoyang Baige yang asli. Aoyang Baige pun tertawa dan menyebut Luffy sebagai anak bodoh. Tentu dirinya Aoyang Baige, tapi dirinya bukan sekedar Aoyang Baige. Luffy kembali bertanya siapa sebenarnya Aoyang Baige ini. Aoyang Baige mengirim dirinya ke jurang perbatasan prefektur Longnan untuk mencari bahan terobosan. Tetapi ada dewa kuno yang menunggu di sana. Aoyang Baige pun mengatakan bukankah Luffy berhasil membunuhnya. Karena Luffy ingin tahu dirinya akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Kalau tidak, Luffy tidak akan percaya apa yang akan dirinya katakan sekarang. Melihat hal ini, Luffy sangat kaget dan menyebut Aoyang Baige benar-benar bukan manusia. Hingga Luffy seketika mengaktifkan armornya. Luffy tidak menyangka di ibu kota naga sebenarnya ada budak dewa kuno. Aoyang Baige bertanya soal budak dewa kuno ini, itu tidak benar sama sekali. Dirinya adalah dewa kuno, The Void Ancient God. Dan notifikasi pun kini memperlihatkan status dari Void Ancient God yang berada di level 150, yang merupakan dewa kuno tingkat menengah. Void Ancient God meminta Luffy untuk tidak gugup, dirinya tidak bermaksud menyakiti. Kalau tidak jutaan orang di ibu kota naga sudah lama mati. Dalam pikiran Luffy, Void Ancient God ini tingkat menengah. Kira-kira peringkatnya sama dengan Abyss Ancient God. Selama dia bukan tingkat atas, dirinya bisa menang. Luffy menanggapi ini dan mengatakan bahwa karena Void Ancient God belum menunjukkan permusuhan,
Dirinya akan mendengarkan apa yang ingin Void Ancient God katakan. Void Ancient God pun tertawa kecil dan menyebut sikap Lufan sangat bagus. Kalau begitu izinkan dirinya menceritakan sebuah kisah terlebih dahulu. Itu terjadi di era sebelumnya di benteng ibu kota suci yang makmur. Ada seorang pekerja Valkyrie yang bernama Amari. Dia menyeberang, melintasi dunia dan menjadi prajurit terkuat yang masih hidup. Semua orang menaruh harapan padanya, percaya bahwa Amari satu-satunya yang bisa menentang para dewa kuno. Namun Amari nyatanya gagal melindungi bangsanya, dan dia bahkan tidak mampu melindungi keluarganya. Ketika para dewa kuno menghancurkan segalanya, dia adalah satu-satunya yang selamat, dan dia benar-benar kehilangan semangat untuk berjuang. Saat kiamat mendekat, Amari bersiap untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun sebelum itu terjadi, Amari bertemu dengan sosok dewa kuno dan itu adalah dirinya, Void Ancient God. Dewa kuno yang juga ingin melarikan diri dari siklus pembantaian tanpa akhir. Void Ancient God merasa lelah karena tidak pernah mencapai tingkat atas. Sehingga Void Ancient God meninggalkan posisi ilahinya dan memberikan inti asalnya kepada Amari. Mendengar hal ini, Lufan mengatakan bahwa sosok wanita tua ini adalah Amari. Dan pada saat yang sama, Void Ancient God adalah Aoyang Baege dan Void Ancient God. Void Ancient God pun membenarkan hal itu. Semua itu adalah dirinya. Di era ini dirinya adalah Aoyang Baege. Di era sebelumnya dirinya adalah Amari. Apa yang dilakukan Amari untuk ibu kota suci persis seperti apa yang Lufan lakukan untuk ibu kota naga. Valkyrie dan penjaga api adalah sama, menentang dewa-dewa kuno. Lufan pun bertanya apa sebenarnya posisi ilahi yang Void Ancient God sebutkan. Apakah menggunakan asal-usul dewa kuno mengubah seseorang menjadi dewa kuno abadi seperti Void Ancient God? Void Ancient God mengatakan bahwa Lufan telah mencapai inti masalahnya. Dewa kuno sebenarnya adalah sebuah posisi. Siapapun yang menduduki posisi ilahi itu menjadi dewa kuno. Posisi itu sendiri sumber sejati dari keabadian mereka. Lufan pun meminta Void Ancient God menunggu apakah Void Ancient God mengatakan bahwa Void Ancient God tidak bergabung dengan dewa kuno, tapi malah merebut posisi ilahi ini. Void Ancient God mengatakan bahwa tepatnya, jika Amari bisa menggantikan dewa kuno, maka Lufan juga bisa. Mendengar hal ini, Lufan nampak kaget dan bertanya-tanya dalam pikirannya soal menggantikan dewa kuno dan rebut posisi ilahi untuk menjadi satu. Lufan menyebut orang ini atau dewa ini benar-benar gila. Lufan pun kini bertanya apakah Void Ancient God juga ingin berpartisipasi dalam perang apokalips dan bersaing untuk gelar God King. Untuk menggunakan kekuatan itu untuk menciptakan dunia Void Ancient God sendiri. Void Ancient God menyebut dugaan Lufan salah. Apa yang dirinya inginkan adalah menggunakan metode pengaturan posisi ilahi untuk sepenuhnya. Menggantikan semua dewa kuno dengan manusia. Biarkan manusia seperti mereka yang tidak dirusak oleh kekuasaan. Mengambil tempat setiap dewa kuno. Maka tidak akan ada kiamat. Tidak akan ada perebutan tahta dewa dan era ini dapat berlanjut selamanya. Dirinya ingin sepenuhnya mengubah aturan yang dibuat oleh para dewa kuno dan mewujudkan dunia tanpa kiamat. Bukankah Lufan juga ingin menyelesaikan masalah dewa kuno sekali dan untuk selamanya? Jika Lufan setuju, dirinya bisa melakukan ritual yang dapat membantu Lufan mencapai job tingkat keempat, sekaligus meningkatkan posisi dewa kuno abis. Dalam pikiran Lufan, semua yang Void Ancient God katakan terdengar sangat gila. Demon Devouring Dragon King mengatakan bahwa jika terjadi kesalahan saat menggunakan asal-usul dewa kuno, seseorang akan dirasuki dan menjadi tubuh barunya. Namun Amari benar-benar mengganti Void Ancient God itu dengan diri Amari sendiri. Jika semua berhasil dan manusia menggantikan para dewa kuno, mungkin siklus dunia benar-benar dapat diakhiri. Lalu Void Ancient God mengatakan bahwa dirinya mengerti Lufan pasti mengira dirinya gila. Itu bisa dimengerti. Mengingat keadaan dirinya sekarang, wajar jika Lufan meragukan apapun yang dirinya katakan. Namun Lufan yang terus berpikir tentang hal ini akhirnya meminta Void Ancient God untuk menunggu. Melihat respon Lufan, Void Ancient God bertanya apakah Lufan bersedia bergabung dengan dirinya.
Lufan mengatakan bahwa dirinya masih belum sepenuhnya percaya semua apa yang Void Ancient God katakan. Soal berasal dari era sebelumnya, manusia menggantikan dewa-dewa kuno. Bagi dirinya sekarang itu masih terdengar seperti fantasi dalam pikiran Lufan. Tapi saat ini, satu-satunya kartu trupnya melawan dewa kuno adalah Demon Devouring Dragon King. Dan dia hanya mau membantu karena kontrak. Kontrak hanya tersisa 2 kali penggunaan setelah berakhir, dia kemungkinan besar tidak akan membantu dirinya lagi dan bahkan mungkin berbalik melawan hewan peliharaan naganya dan Life Dragon King. Lufan mengatakan bahwa dirinya perlu mengandalkan kekuatan dirinya sendiri untuk melawan para dewa kuno. Jika mereka hanya berada di level Divine Bond dan Abyss Ancient God yang masih berada di tahap larva, dirinya dapat menanganinya sepenuhnya sendiri saat ini. Tapi sejak dirinya mengetahui bahwa mayat yang jatuh dan Holy Mountain adalah dewa kuno tingkat tinggi, dirinya harus menjadi lebih kuat untuk memiliki kesempatan untuk menang. Oleh karena itu, dirinya tidak punya pilihan lain. Selama dirinya bisa mengalahkan dewa kuno dan membiarkan dunia ini tetap ada, dirinya memilih untuk mempercayai Void Ancient God. Lagi pula, dirinya yang sekarang adalah sama seperti Amari saat itu. Void Ancient God mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengkhianati kepercayaan Lufan, dan dirinya tidak akan mengecewakan Lufan. Void Ancient God juga mengatakan bahwa rencana ini mungkin gagal. Tapi setidaknya Lufan dan dirinya telah mencoba mengubah aturan dunia. Lufan tidak membenarkan hal itu, dirinya masih ingin menang. Void Ancient God mengatakan jika demikian maka keluarkan asal-usul Abyss Ancient God. Dan dirinya akan segera menyiapkan ritual untuk Lufan. Lufan pun bertanya apakah di sini Void Ancient God membenarkan hal itu. Dirinya hanya membutuhkan asal-usul dewa kuno dan ritual stone yang dirinya siapkan akan cukup. Dalam pikiran Lufan menjalani kemajuan keempat dengan kekuatan dewa kuno. Tidak pernah membayangkan kemungkinan ini sebelum datang ke sini. Lalu Void Ancient God mengatakan jika demikian biarkan ritualnya dimulai secara resmi. Hingga kini sebuah lingkaran sihir muncul di atas kaki Lufan, dan Void Ancient God mulai merapal sebuah mantra. Asal-usul Abyss Ancient God pun mulai melebur dan menyatu dengan formasi sihir ini. Notifikasi sistem pun kini memberikan tanda peringatan bahaya. Ritual yang tidak diketahui sedang berlangsung. Dalam pikiran Lufan, dirinya bisa merasakan kekuatan dewa kuno melonjak ke dalam tubuhnya. Kembali notifikasi mengatakan bahwa profesi saat ini Dragon Rider Holy Knight tingkat 3 sedang mengalami kemajuan keempat. Void Ancient God meminta Lufan untuk merebut posisi ilahi milik Abyss Ancient God. Hingga Lufan mencoba melawan aura ini. Lufan menilai ini bukan hanya kekuatannya mengalir masuk, tapi dirinya telah menjadi abisal. Hingga proses ritual pun selesai. Void Ancient God pun mengucapkan selamat kepada Lufan karena ritualnya sangat sukses. Lufan telah berhasil merebut posisi ilahi abisal Ancient God. Lufan pun tidak menyangka ini akan berhasil. Jendela status menunjukkan bahwa kelas ditingkatkan ke tahap 4. Profesi saat ini adalah Dragon Rider Holy Knight telah berubah menjadi Abyssal Dragon Knight 4. Void Ancient God mengatakan bahwa mulai saat ini, Lufan adalah Abyssal Ancient God. Dengan mencapai kemajuan keempat Lufan melalui Divine Office Ritual, atribut Lufan telah berlipat ganda. Namun di saat itu, Void Ancient God yang melihat Lufan bercermin pun bertanya, apa yang sebenarnya Lufan lakukan? Lufan yang melihat di kaca pun merasa bersyukur penampilannya tidak berubah. Dirinya khawatir setelah menjadi Abyssal Ancient God penampilan dewa kuno akan berubah seperti Amari. Untungnya tidak ada yang berubah. Void Ancient God mengatakan bahwa Lufan masih dirinya sendiri. Dirinya mati sebelum kiamat era sebelumnya. Di era ini, dirinya tidak punya pilihan selain menyamar menjadi Aoyang Baige. Selain itu, skill Abyssal Ancient God sekarang di bawah kendali Lufan. Mendengar hal ini, Lufan segera memeriksanya. Menurut Lufan, jobnya sekarang adalah Abyssal Dragon Knight dan mendapatkan satu skill Abyssal Ancient God dan satu skill Dragon Rider. Dan saat memeriksanya, Lufan mendapati sebuah skill dengan nama Abyssal Submersion.
Ini adalah skill domain yang mirip dengan Dragon Domain. Skill ini memperluas domain Chaotic Abyssal. Domain ini sepenuhnya mengisolasi udara dunia nyata dari Chaotic Abyssal sekaligus menciptakan ilusi yang memiliki 70% atribut pengguna untuk terus melawan musuh. Mengetahui ini, Luffy menilai bahwa ini sangat mirip dengan teknik yang digunakan Abyssal Ancient God melalui bola kristal. Ini dapat digunakan untuk melarikan diri dan secara efektif menambah 70% kekuatan tempur. Dan skill dari kemajuan keempat Dragon Rider adalah Form Enhancement. Skill ini memperdalam ikatan jiwa dengan hewan peliharaan naga, memberdayakan wujud manusia mereka dan membuat mereka mandiri dari wujud naga mereka. Dalam wujud manusia, mereka dapat berkomunikasi melalui ucapan, mengubah perlengkapan, kelas dan naik level. Melihat hal ini, Luffy merasa meningkatkan bentuk manusia dari hewan peliharaan naganya berarti mereka dapat naik level dan berganti kelas seperti manusia. Dan yang lebih penting, mereka dapat berkomunikasi dengan ucapan sebenarnya. Akhirnya, dirinya telah menunggu hari ini datang. Lalu Void Ancient God yang melihat respon Luffy merasa bingung dan memanggil Luffy. Luffy seketika tersadar dan meminta maaf dirinya bertindak tidak sopan. Void Ancient God mengatakan bahwa Luffy telah merebut posisi ilahi. Itu artinya Luffy juga bisa menggunakannya. Dirinya akan memberikannya kepada Luffy sekarang. Temukan orang-orang yang Luffy kenal dan pastikan orang itu layak. Mereka tidak akan mencari kekuasaan dengan cara yang menyebabkan kiamat. Setelah membunuh dewa-dewa kuno lainnya dan mendapatkan asal-usulnya, gunakan batu ritual untuk memajukan kelas mereka. Biarkan lebih banyak manusia mendapatkan posisi ilahi, sepenuhnya menggantikan dewa-dewa kuno dan akhiri siklus kiamat. Luffy mengatakan bahwa dirinya punya beberapa kandidat dalam pikirannya. Mendengar hal ini, Void Ancient God bertanya apalagi yang mereka tunggu, segera mulai rencananya. Menurut Luffy, Tujing dan Sujan pasti memiliki apa yang dibutuhkan untuk menggantikan dewa kuno. Meskipun Sujan sangat kompetitif, dia sama sekali tidak akan bermain curang dalam hal sepenting ini. Dan jika Sujan dapat meyakinkan Tetua Su, maka bahkan dewa-dewa kuno tingkat tinggi pun tidak akan menjadi ancaman. Dengan lebih dari 30 posisi ilahi yang tersedia, dirinya bisa membawa bibinya dan yang lainnya, menjadikan mereka abadi dan kekal juga. Di saat yang sama, dirinya perlu terus meningkatkan level untuk mencapai kemajuan kelima dirinya sesegera mungkin. Peringkat Demon Devouring Dragon King, jika disandingkan dengan manusia maka levelnya 150 pada kemajuan keenam. Jika dirinya bisa mencapai level itu cukup cepat, maka dirinya tidak perlu khawatir apakah Demon Devouring Dragon King akan berbalik melawan dirinya setelah pergi. Sebelum itu, dirinya perlu kembali ke Pulau Tianfu. Lalu Void Ancient God yang melihat Luffy mengatakan bahwa dirinya mengandalkan Luffy, orang-orang di zaman ini. Lalu kini di Pulau Tianfu, Ning Xuang kini bertanya kepada Luffy apakah bahayanya benar-benar hilang. Luffy membenarkan hal itu, ancaman telah diatasi, dan tugas yang dirinya berikan kepada Ning Xuang dibatalkan. Ning Xuang pun mengatakan bahwa dirinya senang Luffy baik-baik saja. Hari ini dirinya juga memikirkan urusan dirinya sendiri. Jika Leontin Giok itu pecah, dirinya takut tidak punya kesempatan untuk memberitahu Luffy. Dirinya memutuskan untuk meninggalkan tempat ini dan dirinya tidak akan mengganggu Luffy lagi. Luffy pun kini bertanya apakah Ning Xuang benar-benar pergi, apakah Ning Xuang tidak bercanda. Mendengar hal ini, Ning Xuang seketika diam dan seketika berbalik memandang Luffy serta mendekatinya. Luffy yang kaget karena Ning Xuang terlalu dekat bertanya apa yang Ning Xuang lakukan. Melihat reaksi Luffy, Ning Xuang sadar bahwa Luffy memiliki banyak orang di hatinya, tetapi tidak pernah ada tempat untuk dirinya. Luffy meminta Ning Xuang bersikap baik, jika Ning Xuang terus begini dirinya akan pergi sekarang. Ning Xuang mengatakan bahwa dirinya lahir dari keluarga terkemuka dan menerima pelatihan paling ketat, terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri untuk berjuang meraih yang terbaik. Setelah diusir dari rumahnya, dirinya bahkan tidak tahu siapa dirinya. Api di dalam dirinya membara begitu hebat sehingga dirinya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dirinya mengikuti Luffy dari barat ke selatan, menyaksikan Luffy tumbuh semakin kuat bahkan berjuang untuk negara. Dirinya menyadari apa yang benar-benar dirinya inginkan.
Dirinya adalah burung phoenix, dirinya dilahirkan untuk terlahir kembali dalam api, terus tumbuh lebih kuat. Tidak ada yang bisa menghapus dirinya dari ingatan Lufan. Dirinya akan kembali ke barat dan membangun keluarga Ningnya sendiri. Lufan yang mendengar hal ini bertanya apakah Ning Suang benar-benar ingin kembali terlibat dalam perebutan kekuasaan keluarga bangsawan. Ning Suang mengatakan bahwa dirinya ingin menebus kejahatan yang dilakukan adiknya dan membersihkan namanya dari fitnah yang dilancarkan keluarga Luo terhadap dirinya. Lu Fan pun mengerti dalam hal ini, dirinya berharap Ning Suang sukses. Mendengar hal ini, Ning Suang nampak lega dan segera pergi. Ning Suang mengatakan saat Lu Fan menemukan kesulitan, dirinya akan menunggu Lu Fan meminta bantuan dirinya. Dalam pikiran Lu Fan, jika itu yang Ning Suang katakan, maka Ning Suang mungkin tidak akan pernah melihat hari itu datang. Kemudian saat di ruang makan, dalam pikiran Lu Fan, home enhancement ini daripada meningkatkan bentuk manusia atau mengubah kelas mereka, dirinya lebih peduli untuk memungkinkan mereka berbicara. Hingga kini Lu Fan mengaktifkan skill home enhancement kepada Xiao Ye dan Xiao Fei. Lu Fan pun kini bertanya-tanya apakah ini berhasil, dan kata apa yang akan pertama kali mereka katakan. Dan Xiao Ye seketika memanggil Lu Fan dengan sebutan ayah, dan mengatakan bahwa dirinya lapar. Mendengar hal ini, Lu Fan seketika membatu mengetahui Xiao Ye selama ini memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Dan ternyata Xiao Fei juga memanggil Lu Fan dengan sebutan ayah serta mengatakan bahwa saudari perempuannya lapar. Dan Lu Fan semakin kaget mendengar hal ini. Lu Fan memberitahu mereka bahwa itu aneh dan jangan panggil dirinya ayah. Dirinya belum menikah. Sebagai master mereka, maka panggil dirinya dengan sebutan master. Namun Xiao Ye dan Xiao Fei terus bersikeras memanggil Lu Fan dengan sebutan ayah. Lu Fan pun kini berusaha membuat mereka berdua untuk memanggil dirinya dengan sebutan master, namun itu terasa sangat sulit. Lu Fan pun akan melupakan hal ini, sebut saja dirinya sesukanya. Tapi jika bibinya dan yang lainnya mendengar ini, dirinya akan berada dalam masalah besar apapun yang terjadi. Deskripsi skill mengatakan bahwa bentuk manusia dari hewan peliharaan naga akan independen dari bentuk naganya. Dirinya bertanya-tanya apakah level dan atribut mereka akan direset. Lalu setelah memperhatikan panel jendela status Xiaoye dan Xiaofei, Lu Fan menilai bahwa kedua panel menunjukkan bahwa segala sesuatu dalam bentuk manusia telah kembali ke tingkat awal yang lebih rendah. Skill bawaan level 1, Formling, dapat menumpuk atribut. Jika demikian, bentuk manusia akan sangat kuat bahkan tanpa mengubah kelas. Jika mereka juga bisa melengkapi diri dengan senjata berkualitas legendaris, siapakah yang bisa menghentikan para naganya? Dengan ini, dirinya akan kembali dan meminta Old Ju pandai besi dari Guild Griffin untuk menempas satu, atau dirinya bisa meminta Du Yakyu di rumah lelang untuk menggunakan hak istimewanya untuk mendapatkannya, dan biarkan Xiaoye mencobanya terlebih dahulu. Dan kini Lu Fan segera memanggil Winter, Abao, Xingchen, dan Xiaoji untuk menerima skill form enhancement. Dengan ini, hewan peliharaan naga dengan bentuk humanoid sekarang memiliki funnel untuk humanoid independen mereka sendiri dan dapat berbicara. Dan diketahui Abao memanggil Lu Fan dengan sebutan bos, Xiaoji dengan sebutan master, dan Xingchen dengan sebutan kontraktor. Mendengar hal ini, Lu Fan segera meminta mereka menyepakati tentang hal ini. Panggil dirinya dengan sebutan master. Selain itu, menurut Lu Fan, meskipun dirinya selalu menyadari bahwa darahnya mungkin menjadi kunci transformasi mereka menjadi bentuk manusia, tetapi hal terpenting saat ini adalah pergi ke ujung utara dan memberitahu Tu Jing tentang rencana dirinya dan Amari tentang menggantikan posisi ilahi dewa kuno. Dan kini segera Lu Fan meminta Xiao Ye untuk berhenti makan saatnya mereka pergi. Xiao Ye pun mengerti dan memanggil Lu Fan dengan sebutan ayah. Lu Fan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyebut begitu jika Tu Jing mendengarnya, mereka akan celaka. Hingga Xiao Ye kini memanggil Lu Fan dengan sebutan master. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.